Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikih Hadansyah, perwakilan dari kelompok 3 yang dimana kami akan menjelaskan tentang konseling. Baik, ada 4 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian konseling, yang kedua tujuan konseling, yang ketiga prinsip dasar konseling, dan yang keempat itu metode konseling. Baik, untuk info lebih lanjutnya, mari kita simak videonya. Baiklah, yang pertama itu pengertian konseling. Konseling itu berasal dari kata counsel yang artinya memberikan saran, melakukan diskusi, dan pertukaran pendapat. Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling itu adalah suatu proses diskusi antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Selanjutnya, tujuan konseling. Adapun tujuan secara umum dalam memberikan konseling kepada pasien, diantaranya yaitu: yang pertama, meningkatkan keberhasilan terapi. Yang kedua, memaksimalkan efek terapi. Yang ketiga, minimalkan resiko efek samping. Yang keempat, menghormati pilihan pasien dalam menjalankan terapi. Selanjutnya, prinsip dasar konseling. Prinsip dasar konseling adalah terjadinya kemitraan atau kolerasi. Nah, kemitraan atau kolerasi ini adalah hubungan antara pasien dan apoteker sehingga terjadi perubahan atau perilaku secara sukarela. Selanjutnya, metode konseling. Perlu kita ketahui ada beberapa metode konseling. Yang pertama, 3 prime questions atau 3 pertanyaan utama. Ketiga pertanyaan ini, yang pertama, bagaimana penjelasan dokter tentang obat Anda? Bagaimana penjelasan dokter tentang cara pakai obat Anda? Dan bagaimana penjelasan dokter tentang harapan setelah meminum ataupun memakai obat Anda? Jadi sebelum farmasis ataupun apoteker memberikan informasi lebih detail lagi terkait obat yang diberikan oleh dokter, farmasis ataupun apoteker akan bertanya ketiga pertanyaan tadi. Tujuannya yaitu supaya tidak terjadi pemberian informasi yang tumpang tindih ataupun mencegah informasi yang bertentangan antara informasi yang diberikan oleh dokter dengan informasi yang diberikan oleh farmasis ataupun apoteker. Jadi di tahap ini nantinya farmasis ataupun apoteker akan menjelaskan informasi-informasi obat yang lebih detail dari yang dijelaskan oleh dokter. Kemudian yang kedua yaitu final verification. Di final verification ini pasien akan mengulang instruksi atau menjelaskan kembali informasi yang telah dijelaskan oleh apoteker. Jadi farmasis ataupun apoteker akan meminta pasien untuk mengulang informasi obat yang telah dijelaskan. Nantinya farmasis ataupun apoteker akan mengoreksi jika ada informasi yang kurang tepat ataupun ada informasi yang dilewatkan oleh si pasien. Dan juga farmasis ataupun apoteker akan menekankan atau mengingatkan kembali informasi yang sangat penting terkait obat yang akan dikonsumsi oleh pasien. Selanjutnya, show and tell. Show and tell ini merupakan perpaduan antara 3 prime questions dengan final verification. Di tahap ini, farmasis ataupun apoteker dengan pasien melakukan cerita ataupun juga dialog dengan melakukan peragaan baik melalui gambar ataupun tayangan. Biasanya farmasis ataupun apoteker memulainya dengan memberikan obat kepada pasien. Dan biasanya farmasis akan meminta pasien untuk menjelaskan informasi obat ataupun menuntun dialog dengan menyelingi pertanyaan, misalnya bagaimana
aturan pakainya, apa efek sampingnya, bagaimana penyimpanannya, dan informasi-informasi yang lain. Dengan demikian, apoteker ataupun farmasis dapat mendeteksi ketidaktaatan ataupun adanya efek obat yang tidak dikehendaki. Itulah tadi penjelasan tentang konseling yang kami jelaskan. Semoga dapat bermanfaat.